Halo, apa kabar? Suara Rakyat, Suara untuk Perubahan kembali menjumpai Anda. Senang sekali saya Andrew Julian bisa hadir di tengah Anda semuanya. Dan kali ini kita akan membahas mengenai tahapan musrenbang di Kota Surabaya untuk perencanaan di tahun 2025. Nah, baik di tingkat kelurahan maupun kecamatan, ini telah dimulai untuk penyusunan rencana kerja di forum OPD atau di forum-forum yang lain, lantas bagaimana perencanaan pembangunan untuk rutinitas dari pemerintah Kota Surabaya menyerap anggaran dan mempertanggungjawabkannya. Dan sekarang saya sudah bersama dengan narasumber kita, ada Wakil Ketua Komisi C DPRD Kota Surabaya, ada Ibu Aning Rahmawati. Halo Ibu, apa kabar? Alhamdulillah, Mas Andrew. Sehat ya Bu? Alhamdulillah. Sehat. Kalau kita berbicara mengenai Surabaya Bu, sudah ada anggaran di tahun 2025. Ya. Sudah disusun semuanya. Ya. Nah, kalau kita berbicara mengenai dari DPRD Kota Surabaya sendiri, pastinya memastikan rencana pembangunan kota, gitu ya Bu ya. Nah, dari DPRD sendiri untuk mengikuti rutinitas penyerapan anggaran itu seperti apa? Ya, jadi kalau kita berbicara musrenbang, sekarang kita sedang merencanakan musrenbang untuk tahun 2025. Sehingga untuk musrenbang tahun 2025 itu kita dapatkan dari mana saja. Sehingga kita pastikan bahwa musrenbang ini betul-betul sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Betul-betul bisa mensolusikan permasalahan yang ada di Kota Surabaya. Nah, bagaimana kita memastikan itu? Maka musrenbang sampai dengan saat ini di bulan Maret 2024 ini sampai pada taraf penyusunan RKPD, Rencana Kerja Pembangunan Daerah. Nah, RKPD ini diambil dari mana? Diambil dari usulan masyarakat di tingkat RT, RW, kelurahan, kecamatan. Yang itu melalui musrenbang tingkat kelurahan, kecamatan. Kemudian juga diambil dari, jangan lupa, ada yang namanya pokok pikiran DPRD. Ini DPRD juga melakukan reses, menyerap aspirasi, keliling gitu ya. Dibawalah usulan masyarakat melalui DPRD Kota Surabaya. Nah, dana yang dari kelurahan ini ada yang namanya dakel, nilainya untuk 2025 kemarin diusulkan. Jadi RKPD ini nanti masih akan dibahas dengan DPRD Kota Surabaya, Mas Andrew, berupa KUA PPAS. Jadi kebijakan umum anggaran dan prioritas program Kota Surabaya. Nah, ini nanti yang akan menjadi APBD 2025. Nah, APBD 2025 ini yang harus dikawal. Nah, bagaimana kita dari DPRD Kota Surabaya memastikan bahwa RKPD ini betul-betul menjawab, sesuai itu. Maka yang pertama kita pastikan usulan dari 50 DPRD Kota Surabaya ini sudah berdasarkan kondisi yang ada di lapangan, sudah berdasarkan kebutuhan masyarakat dan betul-betul mensolusikan. Ini yang namanya pokok pikiran DPRD. Kemudian yang kedua, dari musrenbang kelurahan ini ada yang namanya dana kelurahan, jumlahnya diprioritaskan untuk 2025 605 miliar. Itu dibagi 31 kecamatan, 153 kelurahan. Coba bayangkan satu kelurahan dapatnya hanya sekitar 2-3 miliar. Untuk membuat saluran itu, satu saluran bisa sampai 3 miliar, 4 miliar. Tidak cukup. Padahal menurut Permendagri 130, dana kelurahan ini tidak hanya untuk pembangunan, tapi untuk pemberdayaan perempuan, untuk pemberdayaan keluarga, kemudian juga untuk pengelolaan sampah yang ada di level kelurahan Kota Surabaya di 153 kelurahan. Sehingga nanti kita memastikannya di mana? Pada saat menjadi RKPD kemudian diserahkan kepada pemerintah Kota Surabaya, menyerahkan kepada DPRD Kota Surabaya berupa kebijakan umum anggaran dan prioritas program, maka kita lihat di seluruh komisi. Komisi A dia akan melihat dana kelurahan, kemudian kebutuhan kelurahan, kemudian solusinya seperti apa. Komisi B dia akan melihat faktor pengentasan kemiskinan, pengangguran, pendapatan. Komisi saya maka akan bertugas melihat pemerataan pembangunan. Jadi pemerataan pembangunan salah satu contohnya begini. Saat ini satu-satunya wilayah yang belum mempunyai sistem drainase terpadu itu Surabaya Barat. Jadi kalau Mas Andrew mengikuti bagaimana wali kota membangun tanggul sendiri bersama dengan pemerintah Kota Surabaya sampai sidak berkali-kali. Tidak hujan tapi banjir karena ada kiriman. Nah, itu karena memang satu-satunya
pengendalian banjir yang belum tersistem itu adalah Surabaya Barat. Sehingga kemarin di tahun 2023 pada saat kita gedok anggaran untuk 2024, kita anggarkan 200 miliar untuk sistem di Surabaya Barat. Mau digeser, mau dialihkan, mau dicoret, kita pertahankan. Kenapa? Karena DPRD Kota Surabaya mengawasi bahwa Surabaya Barat ini sistemnya harus selesai. Kalau hujan, banjir, satu-satunya yang menjadi sorotan Surabaya Barat. Karena memang sistemnya belum selesai. Sehingga ini salah satunya kenapa nanti RKPD yang sekarang disusun oleh pemerintah Kota Surabaya itu akan dicermati satu persatu di masing-masing komisi sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Kami akan mencermati pembangunan, bagaimana pembangunan itu betul-betul, misalnya mau bangun tunnel di TIJ ke Kebun Raya, kebun binatang. Ya? Dibutuhkan apa enggak itu? Prioritasnya di situ atau prioritas yang lain? Jadi kita betul-betul mencermati di komisi itu sesuai dengan wilayahnya masing-masing. Saya dari wilayah Dapil Surabaya 3 misalnya. Di situ ada 3 anggota dewan, maka kita cermati betul. Ini yang kita sampaikan ke Mas Erndu tadi, kita mencermati sudah sesuai kebutuhan belum, sudah mensolusikan belum, sudah sesuai prioritas apa belum. Berarti perencanaan pembangunan di Kota Surabaya itu tidak selalu prioritas, tidak selalu bisa membuat warga itu menjadi semakin ini ya Bu ya, dengan pembangunan yang di Kota Surabaya berarti. Jadi harus dicermati lagi, harus kalau bahasa Jawa dipetani lagi, mana yang memang dikhususkan untuk setiap daerah yang ada di Kota Surabaya. Jadi begini, kita berbicara postur APBD ada 10,9 triliun. Postur APBD di situ ada yang mandatori. Mandatori itu kesehatan harus di atas 20%. Kita lihat, kita cermati 2025 itu kesehatan besar sekali 24,4%. Memang bukan di komisi kami, tapi kami perlu bertanya, kenapa kok 24,4% gitu kan? Kok besar gitu? Padahal secara mandatori untuk kesehatan pendidikan harus 20% ke atas, oke, 21%. Tapi kesehatan di atas 10%. Kenapa kok 24%? Ada apa ini? Padahal Surabaya sudah UHC. UHC itu sudah hampir 100% penduduk Kota Surabaya ditanggung oleh pemerintah Kota Surabaya. Sakit selama dia mau di level 3 maka dia ditanggung. Sudah UHC tapi kok masih 24,4%, itu kita cermati. Kemudian satu lagi infrastruktur pembangunan. Kenapa kok kecil gitu kan? Maka kita cermati. Padahal untuk pembangunan di skup pemukiman terkait dengan drainase itu masih butuh. Sudah bagus. Masih butuh, masih membutuhkan. Anggaran dana. Baik, berarti adanya koreksi lagi tentang pembangunan mana yang harus difokuskan lagi oleh pemerintah Kota Surabaya di tahun anggaran 2025 Ibu ya. Nanti kita akan membahas lagi mengenai langkah konkret yang akan diambil oleh DPRD Surabaya untuk bisa mewujudkan agar signifikan pembangunan dengan dana itu. Masih bersama dengan Ibu Aning Rahmawati, Wakil Ketua Komisi C DPRD Surabaya, tapi kita akan kembali lagi setelah yang satu ini.
Anda masih menyaksikan Suara Rakyat, Suara untuk Perubahan. Senang sekali saya Andrew Julian masih bersama dengan Ibu Ani Rahmawati, Wakil Ketua Komisi C DPRD Kota Surabaya. Bu, tadi Bu Ani sudah menjelaskan anggaran di tahun 2025 sudah diketok ya Bu ya. Terus bagaimana aplikasinya, pengaplikasiannya terhadap pembangunan yang ada di Kota Surabaya. Tadi saya sedikit ambil satu ini ya Bu ya, dari yang Ibu sampaikan tentang drainase. Memang ini perlu banget, dan apa Bu langkah konkret yang memang dilakukan oleh DPRD Kota Surabaya untuk bisa memastikan dengan dana yang sudah ada, berarti pembangunan harus merata, apalagi di bidang drainase yang ada di Surabaya Barat yang pastinya fokusnya ya. Iya, jadi kalau di komisi kami memang mencermati betul terkait dengan pemerataan pembangunan. Jangan sampai masyarakat ini tidak nyaman tinggal di Kota Surabaya karena banjir gitu ya. Betul. Makanya secara konkret kita untuk tahun 2024 kemarin kita menganggarkan khusus di Surabaya Barat, dan tidak boleh dirasionalisasi, tidak boleh dicoret, harus betul-betul direalisasikan. Itu yang pertama, bagaimana kita melalui DPRD Kota Surabaya, tim anggaran, badan anggaran, kita mengalokasikan anggaran yang sangat signifikan di Surabaya Barat. Jadi masyarakat harus tahu bahwa Komisi C ini betul-betul berpihak kepada pemerataan pembangunan. Meskipun saya ada di Surabaya Timur gitu ya, tapi kami di Komisi Pembangunan betul-betul memprioritaskan 200 miliar harus diprioritaskan untuk dianggarkan, dicairkan, dan tidak boleh digeser anggarannya. Betul. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita juga kunjungan begitu ya, kita juga konsultasi ke siapa? BPWS, Kementerian Pusat. Kenapa? Karena kewenangan dari BPWS ini luar biasa. Surabaya, kenapa kemarin Pak Eri mengatakan Surabaya Barat tidak hujan, tapi kenapa kok banjir? Karena Surabaya itu hilir. Surabaya itu hilir. Dulu pada waktu Bu Risma pernah enggak mendengar banjir? Enggak separah ini. Tidak separah ini. Tapi kenapa? Karena komunikasi dengan aglomerasi ini bagus. Mojokerto, kemudian Gresik ini luar biasa. Maka sebetulnya komunikasi dengan dua pihak ini, Mojokerto Gresik ini harus betul-betul dikuatkan. Terutama apa? Surabaya Barat tidak cukup dengan tanggul. Kenapa? Karena tanggul itu kalau diukur dengan kapasitas hujan itu tidak mencukupi. Maka harus dibangun di situ yang namanya Bosem. Bosem itu ada di wilayah Surabaya, ada di wilayah Gresik. Maka Gresik ini jadi juga harus gitu ya, Bu, ya? Gresik harus bertanggung jawab. Jadi jangan sampai turun ke Surabaya airnya itu ditahan dengan Bosem yang ada di wilayah Gresik. Maka kemarin kita Komisi C tidak main-main. Kemarin kita berkunjung ke BPWS, kita meminta kepada Kementerian Pusat untuk menganggarkan turun 15 miliar untuk Surabaya Barat dibangun tanggul, itu tahun 2021. Nah, maka di tahun ini pemerintah Kota Surabaya tidak cukup dengan membangun tanggul, tidak cukup dengan membangun Bosem, tapi harus komunikasi dengan Mojokerto, Gresik, dan yang tidak kalah penting adalah bagaimana naturalisasi dan normalisasi terhadap terhadap alih fungsi lahan yang sudah ada. Karena banyak, kemarin sampai saya melihat dari pemerintah Kota Surabaya itu kan menelusuri mana saluran yang tersumbat, mana saluran yang tertutup yang sudah mengalami alih fungsi lahan, itu harus dikerjakan, dan itu kos kita sudah alokasikan 200 miliar untuk Surabaya Barat. Itu terkait dengan pengendalian banjir. Nah, kalau kita berbicara langkah-langkah konkret untuk tahun 2025, maka kita berbicara tentang indeks kinerja pemerintah Kota Surabaya. Indeks kinerja pemerintah Kota Surabaya dari 10 yang belum tercapai ada 4. Pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, pengangguran, dan Gini rasio. Nah, pertumbuhan ekonomi ini sudah clear sebetulnya penyumbang pertumbuhan ekonomi terbesar di Kota Surabaya adalah perdagangan dan jasa. Perdagangan dan jasa ini, makanya saya menyampaikan bahwa ada 2 hal langkah konkret yang perlu dilakukan oleh pemerintah Kota Surabaya. Yang pertama, BRIDA harus segera diefektifkan secara fungsi untuk mengkaji kedalaman, ketuntasan terkait dengan permasalahan kemiskinan, pengangguran,
kemudian juga pertumbuhan ekonomi Kota Surabaya. Kemudian yang berikutnya adalah dengan pihak ketiga, karena tidak cukup pemerintah Kota Surabaya dengan seluruh ornamennya ini untuk menuntaskan, mensolusikan kecuali dengan pihak ketiga. Nah, pihak ketiga ini maka perda tentang holding company yang sebetulnya sudah di kementerian dan sekarang sudah mau diberikan kepada DPRD Kota Surabaya, namun belum ada progres. Itu harus segera diselesaikan sehingga holding ini mampu untuk berdiri sendiri di luar pemerintah Kota Surabaya untuk menuntaskan. Berarti fokusnya sangat-sangat luas juga ya Bu ya, tidak hanya drainase tapi juga ada dengan berbagai ini ya dari pihak ketiga untuk mengetas kemiskinan juga gitu kan. Terus juga tadi Ibu bilang apakah dari transportasi juga harus fokuskan juga Bu untuk di Kota Surabaya? Jadi kenapa tadi 4 hal indeks kinerja kalau kita bicara pemerintah Kota Surabaya sudah berhasil atau belum, maka kita berbicara tentang indeks pembangunan. 10 indeks pembangunan yang masih menjadi PR dan harus dituntaskan di tahun-tahun berikutnya adalah tadi pertumbuhan ekonomi. Nah, pertumbuhan ekonomi kalau kita berbicara geliat ekonomi, Mas Andrew, maka sangat-sangat terkait dengan transportasi. Karena apa? Transportasi ini adalah urat nadi perekonomian Kota Surabaya. Kita lihat BBM semakin naik. Kita lihat masyarakat semakin sulit untuk mendapatkan beras, semakin sulit untuk mendapatkan kelayakan hidup begitu kan. Maka ketika kita bisa menyajikan transportasi massal yang menjadi kebutuhan masyarakat Kota Surabaya, paling tidak kita sudah 50% lah membantu mensupport geliat ekonomi yang ada di Kota Surabaya. Jadi itu terkait dengan pertumbuhan ekonomi Kota Surabaya. Maka kalau bicara tentang transportasi massal Kota Surabaya, sangat terkait dengan geliat pertumbuhan ekonomi, sangat terkait dengan indeks pertumbuhan ekonomi yang belum tercapai di Kota Surabaya. Berarti memang harus betul-betul ada pengawasan khusus ya Bu ya untuk tahun anggaran 2025, bagaimana cara untuk mensukseskan pembangunan yang ada di Kota Surabaya. Tidak hanya drainase tapi juga mengatas kemiskinan dan juga perekonomian yang ada di Kota Surabaya. Nah, kalau kita berbicara mengenai perekonomian, Ibu dari Komisi C sendiri bisa menilai sudah berjalan berapa persen untuk pengentasan kemiskinan dan juga permasalahan ekonomi yang ada di Kota Surabaya? Jadi kita fokus mungkin ya apa yang harus diselesaikan oleh pemerintah kota yang kalau kita melihat koordinatnya yang belum tuntas. Satu, kita bicara tentang pengentasan kemiskinan. Kemiskinan ini kita berbicara tentang SK Wali Kota yang terbaru. Kalau dulu ada 1.034 masyarakat berpenghasilan rendah, kemudian dipetakan, kemudian diverifikasi, tinggal 250.000 dari 1.034. Bayangkan ya, 1.034 sisanya 1.000 menjadi 250.000. Ini luar biasa loh. Kalau programnya benar, ini sudah lompatan yang luar biasa. Nah, 250.000 itu terbagi 146.000 penduduk miskin, kemudian 52.000 penduduk ekstrim miskin yang Inpres 80 dari pemerintah pusat, dari instruksi Presiden harus dicoret. 52.000 itu harus hilang. Nah, dalam waktu setahun 2 tahun, pemerintah Kota Surabaya sudah berhasil menurunkan dari 52.000 menjadi 23.000 angka kemiskinan. Jadi 1.034 di tahun 2020 menjadi 252.000 di tahun 2021. Kemudian di 2022 250.000 ini sudah turun lagi. Dari 146.000 menjadi 136.000, dari 52.000 menjadi 23.000. Ini intervensi yang sangat luar biasa untuk menurunkan kemiskinan. Nah, PR-nya di tahun 2024 nanti 23.000 ini beres. 23.000 ini beres. Nah, di 2025 makanya kita anggarkan yang 136.000 penduduk miskin ini bisa kita bereskan secara bertahap. Dari 4,6% pada saat COVID naik 5,2%, sekarang turun lagi. Itu sudah lompatan dari pemerintah kota yang sudah luar biasa. Sehingga pengentasan kemiskinan ini terkait dengan pengangguran itu harus menjadi concern dari pemerintah Kota Surabaya. Seperti itu. Baik, Bu Aning, terima kasih. Nanti kita akan lanjut lagi pembahasannya, Bu. Saya juga penasaran jawabannya Bu Aning seperti apa. Pembangunan kota apakah menjadi solusi atau bukan? Nanti kita akan bahasnya masih di Suara Rakyat, Suara untuk Perubahan.
Masih di Suara Rakyat, Suara untuk Perubahan, masih bersama dengan Ibu Ani Rahmawati, Wakil Ketua Komisi C DPRD Kota Surabaya. Pembangunan kota termasuk solusi atau bukan? Iya, jadi begini, kenapa ada fungsi DPRD, fungsi pengawasan, fungsi penganggaran, kemudian fungsi regulasi, kita berharap seluruh kinerja pemerintah kota itu menjadi solusi, gitu kan. Namun ketika ada yang bertanya apakah pembangunan di pemerintah kota Surabaya menjadi solusi, tentunya kita akan berpikir terkait dengan PR, gitu ya, PR pemerintah kota Surabaya. Ketika itu menjadi solusi, maka PR ini harusnya selesai, gitu ya. Ketika PR ini masih ada, berarti solusi itu masih belum sesuai dengan harapan masyarakat masyarakat kota Surabaya. Sehingga bagaimana supaya pembangunan itu menjadi solusi, maka yang sangat perlu difikirkan oleh pemerintah kota Surabaya tadi adalah bagaimana aspirasi masyarakat, baik itu melalui musrenbang tingkat kelurahan, kecamatan, kemudian DPRD Kota Surabaya yang disuarakan oleh 50 DPRD Kota Surabaya ini betul-betul disusun skala prioritasnya. Ketika sudah disusun skala prioritasnya, memang tidak bisa menjawab semuanya karena APBD 10,9 kalau kita mau menuntaskan banjir, Mas Andrew, di seluruh kota Surabaya 15 triliun. 15 triliun itu baru selesai. Ini kita sudah berhitung secara kasar ya, di 31 kecamatan, 153 kelurahan. Namun kenyataannya setiap tahun kita hanya bisa menganggarkan 400 sampai dengan 700 miliar untuk pengendalian banjir. Maka kalau kita potong kasar saja 15 triliun dibagi 400 miliar, maka berapa tahun itu baru selesai pengendalian banjir. Maka ketika ditanya, apakah pembangunan menjadi solusi? Jelas belum. Karena secara pentahapan itu anggaran berbicara. Dan anggaran pembangunan ini termasuk pembangunan untuk pengendalian banjir, kemudian pembangunan pengelolaan sampah, pembangunan terkait dengan transportasi. Itu layer ketiga. Layer pertamanya tetap mandatori. Apa itu? Kesehatan, pendidikan, gitu ya. Kesejahteraan sosial itu masih layer pertama. Ini makanya sejak tadi saya sampaikan pengangguran, kemiskinan itu harus menjadi concern kepada pemerintah kota Surabaya sehingga anggaran untuk pembangunan fisik, infrastruktur ini bisa kita kuatkan. Nah, yang kita perlu kuatkan dari DPRD Kota Surabaya fungsi pengawasan ini adalah bagaimana supaya prioritas itu betul-betul jadi prioritas. Salah satu contoh, Taman Pelangi. Taman Pelangi itu kemarin ini ya di mana? Bundaran Dolok itu macet nggak kalau menurut Mas Andrew? Sangat macet. Sangat macet. Nah ini satu dari 25 titik kemacetan di kota Surabaya. Alhamdulillah kemarin Komisi C teriak terus bilang 25 titik kemacetan harus selesai. Alhamdulillah sudah terurai. Sekarang di bawah 20 sudah. Nah salah satunya yang saya ingin sampaikan, Taman Pelangi itu kemarin luar biasa kita beradu argumen dengan pemerintah kota Surabaya. Tidak ada anggarannya. Ada saya bilang. Coba pelajari lagi dari mana anggaran 81 miliar. Saya buka lagi mangrove. Buat apa mangrove pembebasan lahan? Tidak perlu. Masih banyak lahan kosong. Yang ke situ juga pariwisata belum perlu. Akhirnya dapat 16 miliar dari mangrove. Itu tadi, kemudian di Surabaya Barat itu ada Warugunung 46 miliar. Buat apa? Makam masih banyak. Kita tidak perlu, belum perlu coret. Akhirnya kita dapatlah total 81 miliar dari mangrove, kemudian kita cari-cari. Jadi kita belajati betul itu anggaran dari pemerintah kota Surabaya sesuai prioritas enggak? Menurut saya, menurut kami di Komisi C, Taman Pelangi prioritas. Karena APBN tidak akan turun kalau kita tidak melakukan pembebasan lahan 81 miliar. Akhirnya sudah 81 miliar tidak boleh dicoret, itu sampai pada saat mau paripurna itu kita masih beradu argumen dengan tim anggaran pemerintah kota Surabaya. Jadi inilah pentingnya kita DPRD Kota Surabaya itu untuk memprioritaskan yang paling prioritas. Sehingga masyarakat Kota Surabaya itu merasakan betul pajak yang mereka bayar itu menjawab segala permasalahan yang ada di Kota Surabaya. Itu tadi untuk mensejahterakan adalah untuk memudahkan perekonomian yang ada di Kota Surabaya termasuk ya Ibu ya. Berarti apalagi Bu yang ingin disampaikan kepada pemerintah Kota Surabaya atau kepada warga Surabaya yang sekarang menyaksikan Suara Rakyat, Suara untuk Perubahan? Jadi musyawarah perencanaan pembangunan atau musrenbang ini harus
transparan. Harus diketahui seluruh masyarakat kota Surabaya. Pemerintah kota harus betul-betul menjawab permasalahan kota Surabaya ini melalui perencanaan pembangunan yang terukur, yang transparan dan solutif. Sehingga mulai dari perencanaan pembangunan di tingkat kelurahan, di tingkat kecamatan, di tingkat kota, kemudian juga aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat kepada DPRD Kota Surabaya melalui pokok pikiran dari DPRD Kota Surabaya itu harus betul-betul terrealisasikan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, mensolusikan sesuai dengan permasalahan Kota Surabaya, dan prioritas ini tidak boleh berdasarkan kepentingan dari masyarakat tertentu, kepentingan dari pemerintah Kota Surabaya, tapi harus diprioritaskan berdasarkan prioritas kebutuhan pembangunan Kota Surabaya yang diharapkan oleh masyarakat Kota Surabaya. Pembangunan Kota Surabaya menurut Ibu, dari Ibu Ani sendiri 1 sampai 10 berapa, Bu? Jadi kalau pembangunan di pemerintah Kota Surabaya diukur 1 sampai dengan 10 sebetulnya sudah sangat bagus ya. Bisa saya kasih nilai 8 hanya karena memang tadi ya ketercukupan anggaran. Ketercukupan anggaran ini memang harus ketercukupan anggaran ini memang harus betul-betul kita mentelengi terkait dengan prioritas mana gitu ya. Ini yang harus kita kuatkan di pemerintah Kota Surabaya. Baik, semoga anggaran tahun 2025 bisa terrealisasi dengan nyata dan memang sudah ada program-program yang disusun memang harus dijalankan. Semoga Surabaya semakin berkembang lagi, semakin baik lagi. Ibu Ani Rahmawati, terima kasih banyak sudah berbincang di Suara Rakyat, Suara untuk Perubahan. Semoga sehat selalu. Amin. Kita berharap Surabaya selalu hebat dan juga semakin luar biasa. Amin. Akhir kata, saya Andrew Julian, terima kasih Anda sudah menyaksikan Suara Rakyat, Suara untuk Perubahan. Wassalam, selamat pagi.